Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Putri Nabila dengan NIM 2314070021. Baik, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang komponen metode dan yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Baik, di sini kita akan membahasnya satu-satu. Nah, yang pertama yaitu komponen metode. Nah, apa yang dimaksud dengan komponen metode? Nah, komponen metode memiliki dua makna, yaitu yang pertama dalam arti sempit, komponen metode adalah salah satu penggunaan cara kita mengajar atau belajar, apakah menggunakan metode ceramah atau menggunakan metode tanya jawab dan lainnya. Sedangkan dalam arti luas, metode tidak hanya sekedar metode mengajar seperti metode ceramah, tanya jawab, dan sebagainya. Tetapi yang dipersoalkan adalah mengenai bagaimana cara guru dalam membangun diri atau nilai, pengetahuan, keterampilan pada diri anak. Nah, dari pengertian itu, komponen metode kurikulum dapat mencakup persoalan-persoalan yang integral dari berbagai persoalan, yaitu bagaimana cara penyampaian guru terkait pelajaran yang telah diajarkan ke peserta didik. Nah, jadi komponen metode dikatakan juga komponen proses karena metode berada pada proses. Jadi, bagaimana proses kurikulum yang ditempuh dapat mentransformasikan berbagai macam nilai ke dalam diri anak. Komponen metode harus terjamin mutunya, karena dari proses yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, sekarang kita akan lanjut yaitu pendekatan komponen metode. Nah, pendekatan komponen metode yang pertama, pendekatan harus berpusat pada mata pelajaran, di mana materi pembelajaran harus bersumber pada mata pelajaran. Yang kedua, pendekatan harus berpusat kepada peserta didik. Jadi, dari komponen metode ini harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan karakteristik peserta didik. Nah, sekarang lanjut yaitu pendekatan harus berorientasi pada kehidupan masyarakat. Nah, dari metode ini harus dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Nah, mengapa komponen metode ini sangat penting? Komponen ini sangat penting karena dari komponen metode ini kita dapat mengidentifikasi, mengamati, dan melihat kembali apakah metode yang kita ajarkan kepada peserta didik sudah sesuai atau masih ada yang diperbaiki. Nah, sekarang kita akan lanjut yaitu komponen evaluasi. Nah, pengembangan evaluasi tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas, tetapi juga banyak aspek lain untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan pelaksana kurikulum. Nah, pada skala makro, komponen evaluasi mengukur sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan program kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum dapat diuraikan ketika kita sudah memilih sebuah ide
jenis evaluasi yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, evaluasi ide. Nah, evaluasi ide ini yaitu bagaimana cara kita memilih sebuah ide dan bagaimana ide ini dapat direalisasikan. Nah, yang kedua, evaluasi perencanaan yaitu dokumen yang sudah disiapkan dari tinjau sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya, kita menggunakan sebuah modul atau menggunakan sebuah buku pegangan, baik itu guru dan siswa. Yang ketiga yaitu evaluasi proses, yaitu evaluasi proses berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, bagaimana cara guru mengevaluasi terkait dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Nah, yang keempat, evaluasi dampak. Nah, di sini kita dapat mengetahui dan melihat sejauh mana proses kurikulum yang berlangsung pada proses pembelajaran, apakah kurikulum ini perlu kita perbaiki atau tidak. Nah, sekarang yaitu fungsi evaluasi. Nah, fungsi evaluasi yang pertama, kita dapat mengetahui kegiatan yang telah kita lakukan, apakah sudah tercapai atau tidak. Yang kedua, mengetahui peserta didik mana yang sudah mampu atau yang tidak mengerti yang telah kita ajarkan. Yang ketiga, guru dapat menempatkan peserta didik mana yang pandai dengan yang kurang pandai dan yang tidak pandai. Nah, sekarang lanjut prinsip-prinsip dari komponen evaluasi. Nah, prinsip-prinsip komponen evaluasi yang pertama yaitu bersifat kontinuitas. Nah, dari kontinuitas ini, evaluasi harus berhubungan, berkelanjutan, dan tidak terputus-putus terkait dengan proses, metode yang hendak kita capai. Sekarang yaitu komprehensif, artinya objek evaluasi harus diambil secara menyeluruh sebagai objek dalam mengevaluasi. Misalnya, objek yang kita evaluasi adalah peserta didik. Nah, maka seluruh kepribadian peserta didik itu harus kita evaluasi. Nah, yang ketiga yaitu harus adil dan objektif. Nah, artinya apa? Proses evaluasi dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara adil dan seimbang dengan proses dan hasilnya. Nah, yang keempat yaitu kooperatif. Nah, kegiatan evaluasi ini harus dilakukan atas kerjasama dengan pihak-pihak seperti orang tua, guru, lalu kepala sekolah, dan pengawas. Sekarang ada namanya yaitu penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini dilakukan pada awal pembelajaran. Contohnya, kuis atau ulangan harian. Nah, yang kedua yaitu evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif yaitu dilakukan dari awal pembelajaran hingga akhir. Nah, itu contohnya ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Nah, dari kesimpulan yang telah kita bahas dari awal, nah dari komponen metode tadi, kita dapat mengetahui atau melihat kembali apakah komponen metode ini atau metode yang kita ajarkan apakah sudah sesuai dengan yang kita rencanakan dari awal. Nah, dari metode ini, apakah sudah menghasilkan peserta didik yang mengerti, yang sudah paham dengan materi yang kita ajarkan. Nah, dari
komponen evaluasi juga kita dapat mengevaluasi dari awal pembelajaran hingga akhir. Apakah dari yang kita rencanakan dari awal, apakah sudah berhasil atau tidak? Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah dan jangkalnya, mohon diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.